Video kali ini kita bahas cara mudah untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, limita hingga, lalu ada akar-akar seperti ini. Ada variasinya, nomor 1, ini muncul di UN tahun kemarin. Kemudian juga soal nomor 3, ini muncul di SBMPTN. Kita akan bahas tipe-tipe ini. Ada sekitar 16 soal yang kita akan bahas. Limit aljabar menuju tak hingga, rumus singkatnya ini udah terkenal ya. Tengah dibagi 2 kali depan. Tengah dibagi 2 kali depan, kalau digabung menjadi begini. Tengah dikurangi tengah dibagi 2 kali depan. Untuk A-nya sama dengan ini. Kalau berbeda, jika A-nya lebih besar, maka jawabnya adalah tak hingga. Kalau ini lebih kecil, maka negatif tak hingga. Kita akan lihat di contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama, ini sama atau beda? Ini beda. Ya, ini beda. Mana yang besar? 5. Berarti lebih besar depan kan? Berarti tak hingga jawabannya. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya angka ini. Biasanya angka. Tapi walaupun begini juga jawabannya adalah tak hingga. Lihat ini. Sama atau beda? Beda. Ini lebih besar berarti tak hingga. Kita lihat sekarang. Apakah depannya sama? Berbeda. Mana yang lebih besar? Ini yang lebih besar. Sehingga negatif tak hingga. Begitu. Nomor 3, apakah sama depannya? Sama. Kalau sama, maka ya karena A sama dengan P, ya depannya sama, maka berlaku rumus yang ini. Tengah dibagi 2 kali depan. Tengah itu adalah yang nempel X. Ini tengah, berarti tengahnya 3. 2 kali akar 4. Yang ini pun sama, bentuknya sama, tengahnya 5. Begitu, sehingga tengahnya 3, 2 ini adalah rumus, akar depan itu 4. Dikurangi tengahnya 5, 2 akar depan. Akar depannya adalah depan itu 4. Sehingga tinggal kita hitung biasa saja, 2 dikali 2. Akar 4 itu kan 2. Sehingga begini. Ya, saya detil. 2 kali 2 4, jadi 3/4. Dikurangi 5/4. Karena penyebut sudah sama, maka tinggal kita kurangi saja. 3 dikurangi 5, negatif 2/4. Disederhanakan lagi menjadi negatif setengah. Bisa. Yang ini ya, sederhanakan lagi jadi negatif setengah. 1/2. Nomor 4, silahkan di pause dulu, lalu nanti kita cocokkan jawabannya. Kita cocokkan jawabannya. Lihat, ini harus dilihat dulu. Sama atau beda? Sama. Kalau sama berarti berlaku. Tengah dibagi 2 akar depan. Ini pun sama. Tengah dibagi 2 akar depan. Yuk. 5 dibagi 2 akar 9. Dikurangi. Ingat ini negatif 3 ya. Berarti tulis negatif 3. 2 akar depan. Depannya 9. Akar 9 itu 3. Ini. Min dikali min jadi plus kalau kita gabung. Sehingga 5/6 ditambah 3/6. 5 tambah 3, 8. 8/6. Kita sederhanakan menjadi 4/3. Ini dibagi 2 jadi 4. Ini pun dibagi 2 jadi 3. Hasilnya adalah 4/3. Nomor 5, silahkan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Lihat, ini sama. Kalau sama berlaku rumus tadi. Tengah dibagi 2 akar depan. Tengah dibagi 2 akar depan. Ini tengahnya mana? 6. Kenapa 6 tengah? Ini kan cuma 2. Maksudnya tengah itu adalah yang nempel X. Jadi 6. 6 dibagi 2 akar, depannya 1. 2 akar 1. Dikurangi, ini tengahnya apakah 5? Bukan.
tengah itu adalah yang menempel X. Di sini tidak ada yang menempel X, berarti 0 tengahnya. 2 akar depan, 2 akar 1. Begitu, sehingga ini 6/2, ini 0. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Ya, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dibagi 2, 3. Nomor 6, silakan dicoba. Ya, ini nomor 6 ini untuk mengarah kepada soal yang umum sekali nanti muncul ya. Apakah depannya sama? Kita belum bisa membandingkan karena ini dalam akar, sedangkan ini tidak dalam akar. Kita munculkan akar boleh, asalkan dikuadratkan. Sehingga begini. Ini kuadrat, jadi begini. Sehingga akarnya sudah ada, bisa kita bandingkan. Apakah angkanya sama? Depannya sama. Kalau sama, kita bisa pakai rumus ini. Kalau beda, ini lebih besar, jawabannya tak hingga. Kalau ini lebih kecil, jawabannya negatif tak hingga. Kalau sama, berlaku ini. Jadi ada 3 kemungkinan. Tengahnya 7. 2 dibagi akar 1. Ini tengahnya tidak memiliki. Sehingga 0. Begitu. Jadi jawabannya adalah 7/2. Silakan nomor 7 dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Kita cek dulu apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil. Munculkan akar. Sehingga begitu. Ini juga dikuadratkan, ini dikuadratkan. Pokoknya semua dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. X dikuadratkan X kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan sama atau beda. Ternyata sama. Kalau sama berlaku rumus tengah dibagi 2 akar depan. Min 3 dibagi 2 akar 4. Tengahnya tidak memiliki. Berarti 0. Sehingga min 3/4 itu jawabannya. 2 dikali 2 kan? 4. Nah, setelah soal-soal tadi, kita mengarah kepada soal yang umum sekali muncul di UN. Misalkan soal seperti ini. Ada beberapa cara orang mengerjakan. Kita akan coba lihat. Karena kita susah menentukan sama atau lebih besar atau lebih kecil, munculkan tanda akar. Sehingga X dikuadratkan. Angka 2, ya udah, 2 itu kan konstanta, biarkan saja. Karena sudah terpisah dari X. Sehingga ini sama, berarti berlaku tengah dibagi depan. Min 6, 2 akar 1. Ini tidak memiliki tengah, berarti 0. 2 bagaimana? Tambahkan aja 2. Tambahkan di akhir. Begitu. Sehingga ini min 6/2 jadi min 3. Ini 0, ini plus 2. Sehingga jawabannya adalah negatif 1. Seperti itu. Cara kedua yang umum sekali dikerjakan di buku ditulis seperti ini. Ini dijadikan dulu satu kesatuan ya, sehingga dalam kurung. Munculnya dalam kurung akibatnya membuat tanda berubah. Karena min dikali X, min dikali min plus 2. Sehingga kalau muncul tanda kurung, yang ini tanda berubah. Begitu. Setelah itu dikuadratkan, karena untuk membandingkan ini sama atau beda, harus memunculkan tanda akar. Boleh diakarkan? Boleh. Asalkan dikuadratkan. Ini dikuadratkan, X kuadrat, min 4X plus 4. Ingat kalau dikuadratkan ini menghasilkan 3 suku. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini dan ini adalah sama. Kalau sama berarti langsung bisa kita terapkan tengah dibagi 2 akar depan. Seperti itu, min dikali min plus ya. Min 6 dibagi 2, min 3, plus 4 dibagi 2, 2. Hasilnya sama dengan soal, dengan pengerjaan yang tadi. Negatif 1. Nah, nanti lagi kita akan lebih singkat lagi dalam mengerjakannya. Misalkan yang ini. Nomor 9.
Setelah tahu soal-soal sebelumnya, bahwa untuk mengkuadratkan dan menarik akar adalah untuk memutuskan bahwa ini sama, atau ini lebih besar, atau ini lebih kecil. Hanya itu saja kepentingannya. Sehingga, tanpa kita tuliskan, kita bisa menentukan. Misalkan ini. Di sini 9x kuadrat tambah x min 3, di sini min 3x min 1. Nah, keputusan kita apakah sama atau beda? Tinggal dikuadratkan aja kan? 3 dikuadratkan berapa? 9. Sama nggak? Sama. Kalau sama berarti berlaku rumus tengah dibagi 2 akar depan. Begitu. Sehingga tanpa harus untuk soal ujian nasional begitu ya. Jadi jangan pas di kelas. Ini untuk rumus cepat menghemat waktu maksudnya. Ada tujuannya. Yuk. Tengah dibagi 2 akar depan. Tengahnya 1, 2 akar depan. Begitu. Yang ini langsung kita simpulkan bahwa ini tidak memiliki tengah. Sehingga 0. Ini min 1. 1 dibagi 2 kali 3, 6. 1 per 6. Ini 0 dikurangi 1. Sehingga samakan penyebut 6. Ya, ini kali silang aja. Ini kan 1, tulis 1. Ini kali silang. Min 6. Samakan penyebut biasa ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 5 per 6. Nomor 10, silakan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Kita lihat sama atau beda depannya. Silakan kuadratkan. Kalau kita kuadratkan adalah x kuadrat. Sama nggak? Ini pun x kuadrat. Sama, berarti berlaku rumus itu. Sehingga tengahnya 3 dibagi 2 akar depan. Dikurangi 0 karena dia tidak memiliki tengah, tambah 7. 3 dibagi 2 tambah 7. Samakan penyebut 2. 2 kali 7, 14. 3 tambah 14, 17 per 2. Demikian jawabannya. Nomor 11. Apa bedanya dengan soal yang tadi? Soal yang tadi tanpa kurung. Sekarang ada kurung. Maka langkah pertama itu harus kita pecah dulu kurungnya. Supaya ini independen. Ini terpisah ketika kita tarik akar. Untuk memudahkan. Kalau dalam kurung ingat, pecahkan dulu. Sehingga soal bisa kita ubah menjadi min dikali x, min dikali min, plus. Kalau tidak dalam kurung, maka kita bisa langsung melanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Tentukan sama nggak depannya. Kalau ini kita kuadratkan menghasilkan x kuadrat, berarti sama. Kalau sama, berlaku rumus itu. Tengah dibagi 2 akar depan. Ini tidak memiliki tengah, 0. Ini plus 7, tulis plus 7. Sehingga 3 per 2 ditambah 7. Samakan penyebut, jadi 17 per 2. Begitu. Nomor 12. Ini variasi yang lain. Ya, yang memiliki akar di belakang. Sedangkan ini tidak memiliki akar. Tidak menjadi masalah. Kepentingan kita hanya satu. Kita menentukan yang mengandung x kuadrat di depannya itu koefisiennya sama atau beda. Ini kuadratkan. 2 dikuadratkan berapa? 4. Sama nggak dengan ini? Sama. Kalau sama, berlaku. Baik, ini berlaku tengah dibagi 2 akar depan. Apakah memiliki tengah? Tidak. Berarti 0. Ini plus 5, tulis plus 5. Ini min, tulis min. Ini tengahnya min 3, 2 akar depannya 4. Sehingga 5 ditambah karena min dikali min, ya, tambah 3 per 2 kali akar 4, ini akar 4 itu kan 2, jadi 2 kali 2, 4. 5 ditambah 3 per 4. Samakan penyebut, biasa, sama-sama 4 kan, 4 kali 5, 20. 20 tambah 3, 23 per 4. Jawabannya adalah 23 per 4. Ini tidak ada tanda kurung. Langsung kita eksekusi. Nomor 13, ada tanda kurung. Namun di sini karena tidak ada bilangan atau tidak ada tanda negatif, maka langsung bisa kita bongkar tanda kurung itu. Beda halnya dengan soal yang sebelumnya.
Setelah negatif baru tanda kurung. Sehingga negatif harus dikalikan dengan semua yang ada dalam tanda kurung. Kalau yang ini di depan tanda kurung tidak ada bilangan atau tanda apapun, sehingga otomatis tanda kurung bisa langsung kita hilangkan. Soal seperti ini di depan peluang salahnya kecil dibandingkan ada tanda kurung di belakang. Apakah sama depannya? Kita kuadratkan ini. 3 dikuadratkan 9. Apakah sama? Ternyata sama. Kalau sama berlaku tengah dibagi 2 akar depan. Tengahnya berapa? Tidak memiliki, berarti 0. Plus 2, plus 2. Min, min. Tengahnya min 5. 2 akar 9. Sehingga 2 tambah, ini karena tambah itu min kali min kan? 5 per 6. Samakan penyebut, 6 kali silang, 6 kali 2, 12, tambah 5. Jadi 17 per 6. Itu jawabannya. Nomor 14. Silakan dicoba. Cocokkan jawabannya. Ini, tanda kurung ini, bisa dihilangkan langsung. Kita putuskan apakah sama atau beda. 2 dikuadratkan, 4. Ini 2. Sama atau beda? Beda. Ini lebih besar. Sehingga kalau lebih besar, jawabannya langsung tak hingga. Jangan menggunakan rumus tadi, jangan. Karena ini berbeda. Ini 4, ini 2. Berarti ini lebih besar. Sehingga tak hingga. Kalau di sini lebih kecil, berarti jawabannya negatif tak hingga. Begitu. Ya, jadi jangan terjebak, jangan langsung aja menggunakan rumus. Rumus itu berlaku kalau sama. Ini beda, berarti tak hingga. Nomor 15. Ini muncul di UN tahun kemarin. Ya, ini bagaimana? Kali-kalikan saja dulu. Ya, sifat distributif. Ini dikali ini berarti, lalu ini pun dikali ini. Yuk, karena sama-sama akar bisa kita gabungkan. Akar 4x, akar 4x. Akar 4x plus 3 dikalikan akar 4x plus 3. Sama-sama dalam akar. Kenapa? Karena dua-duanya juga akar. Hanya gitu aja sebetulnya. Ini dua-duanya dalam akar, sehingga 4x min 5 dikali 4x plus 3. Ya, biasa aja maksudnya. 4x dikali 4x, 4 dikali 4, 16. X dikali X, X kuadrat. 4X dikali 3, 12X. 4X dikali 4X, 16X kuadrat. 4X dikali 3, 12X. Min 5 kali 4X, min 20X. Min 5 dikali 3, min 15. Ya, ini sistem pelangi ya. Ini harus dikalikan ini semua. Ini pun harus dikalikan ini semua. Begitu. Kita gabungkan yang bisa digabung. Ini sudah cukup sederhana karena ini X kuadrat, ini X tidak bisa digabung. Ini X kuadrat nggak ada temannya, kita tulis 16X kuadrat. X di sini ada yang sama, kita gabungkan. 12 dengan negatif 20 berarti negatif 8X min 15. Baru kita tanya, apakah sama koefisien X kuadratnya? Di sini 16, di sini 16. Sama. Kalau sama, maka berlaku rumus tengah dibagi 2 akar depan. Kalau beda, lihat mana yang besar. Di sini besar, jawaban tak hingga. Di sini kecil, jawaban negatif tak hingga. Kalau sama, berlaku tengah dibagi 2 akar depan. Tengahnya 12 dibagi 2 akar depan. Dikurangi, tengahnya min 8 dibagi 2 akar depan. Baik. 2 akar 16. Akar 16 itu kan 4. Berarti 12 dibagi 2 kali 4, 8. Min kali min plus 8 per 8. 12 ditambah 8, 20 per 8. Sederhanakan, bisa dibagi 4 dua-duanya. 20 bagi 4, 5. 8 bagi 4, 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Soal 16 terakhir. Silakan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Ada yang belum
selesai dioperasikan, jadi harus kita operasikan dulu. 2x min 5 dikali 2x plus 1. 2x dikali ini semua. Yuk kita kerjakan. 2x dikali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali 1, 2x. Min 5 dikali 2x, min 10x. Min 5 dikali 1, min 5. Yang ini min dikali 2x, min 2x. Min dikali min 5, plus 5. Harus tanda kurung itu hilang untuk mengaplikasikan cara ringkas. Ada yang bisa disederhanakan digabung, silakan gabung dulu. Sehingga min 8x. Kita tanya sekarang apakah depannya sama? Ini aja kuadratkan. 2 dikuadratkan 4. Apakah sama? Sama. Kalau sama berlaku. Tengah dibagi 2 akar depan. Ini tidak memiliki tengah berarti 0. Ini plus 5. 2 dikali 2, 4. Min 8 dibagi 4, ini kan akar 4 itu 2 ya. Min 8 dibagi 4, min 2. Tambah 5, min 3. Min 3 ini, positif 3 maaf, positif 3. Karena min 2 tambah 5. Positif 3 jawabannya. Baik, silakan dicoba dulu. Ada beberapa latihan, ada 11 latihan. Silakan di pause dulu. Lalu disalin latihan 1 sampai 6. Tuliskan jawabannya di komentar. Kita cocokkan nanti. Oke. Nomor selanjutnya silakan juga ditulis. Silakan tulis jawabannya di komentar, kita saling cocokkan jawabannya nanti.